Hari ini saya kedatangan pasien dengan keluhan. Katanya yang di angkatan pertama itu waktu pas ngegas ada suara bunyi kletek-kletek. Yang saya curiga ada kerusakan di bagian bearing puli dan di bagian bearing gearboxnya. Sepasang ya, dia tuh pasangannya. Nah, ini yang ada kerusakannya di bearing pulinya ya. Ini yang bagian tengahnya kan ada bearing tuh ada kuningannya, bos kuningannya. Nah, ini bos kuningannya ini yang rusak. Diusahakan kalau ngebuka bagian puli pakai kunci khusus ya atau alat spesial agar biar bautnya itu nggak rusak dengan cara diketok-ketok kan. Biasanya kadang-kadang main ketok-ketok itu rusaknya. Bisa rusak, bisa mengakibatkan bearing yang di belakangnya itu jebol ya, dia punya tahanannya itu. Nah, ini yang asnya ini yang bikin goyang. Nah, itu goyang kan, asnya goyang-goyang. Nah, ini bearingnya yang udah kena bagian di dalamnya ya, bagian bearing yang di bagian gearbox ini udah kena.
Nah ini bearingnya yang saya bilang tadi udah kena. Nah kalau misalnya di sana dari ketok-ketok itu ada pin tuh ya, pin baut penahan bearing, itu yang bisa bikin patah itu kalau sistem dengan cara diketok-ketok ya. Ini akan saya buka nih, baut-baut ini yang bikin patah nih, ada pinnya ini. Kalau memang dia bukanya pakai diketok dari sana ya, pakai obeng ketok ya, yang pakai kunci obeng ketok, yang buat obeng ketok tuh, sistem ketok. Nah kalau tidak ada tahanan, nah itu yang bisa bikin patah itu, dia punya penahan bearingnya itu. Yang namanya bautnya motor Honda itu wah sangat-sangat keras ya, sangat keras dibuka ya, apalagi kalau belum pernah dibuka masih bawaan pabrik ya, wah kerasnya minta ampun. Apalagi kalau nggak ada punya tahanan untuk kunciannya ya, sangat-sangat keras. Nah ini bearingnya ya, ini bearing yang udah agak oblak ya, udah yang bikin oblak, yang bikin suaranya kletak-kletak. Ini dia, ini pasangannya bearing yang tadi ya, pasangan bearing yang di depan itu, bearing CVT, bearing pulinya yang kecil itu. Nah itu pasangannya. Nah ini ada pengunci klipnya ya, ini klipnya dulu, buka dulu. Nah dibuka baru bisa keluarin bearingnya ya. Bearingnya kalau misal kunci klipnya itu belum dibuka, dia nggak bakalan bisa keluar ya bearing. Nah dengan cara diketok ini untuk keluarin bearingnya yang mau diganti dengan yang baru. Bearing yang di bagian sini jangan lupa ya, dibuka dulu klipnya biar gampang bearingnya bisa keluar ya. Kalau nggak dibuka ya nggak bakalan keluar dia. Nah ini special toolnya untuk buka bearing yang di bagian crankcase CVT nya ya, blok CVT. Kalau nggak ada alat ini wah susah ya. Ini alat special tool membuka bearing ya, ini sangat dibutuhin untuk para bengkel ya. Kalau nggak ada ini waduh pusing kepala. Nah tuh bearingnya yang harus diganti, ini udah saya siapin bearingnya, yang pasangan bearing yang di gearbox ya. Ini pasangannya ya, kalau cuma diganti sebelah aja percuma ya, dapat sebulan udah rusak lagi dia nanti. Kalau cuma diganti sebelah harus dua-duanya sepasang ya. Kalau cuma diganti sebelah, yang ada 1 bulan rusak lagi, bunyi lagi kletak kletak kletak. Nah ini klipnya pasang kembali ya, klipnya dia. Bearing yang tadi baru diganti kita pasang kembali ya. Nah ini kita pasang kembali dengan cara diketok juga ya, tapi ketoknya pelan-pelan ya, dengan kanan kiri atas bawah ya, jangan sampai satu sisi, takutnya ini jebol ya. Pelan-pelan atas bawah. Nah ini penahannya kita pasang kembali. Nah ini penahan bearingnya ya, jangan sampai lupa dan juga jangan sampai terbalik pasangnya ya. Diingat-ingat ya, waktu pas bongkarannya itu diingat-ingat, jangan sampai lupa. Kalau lupa gawat nanti. Kencangin bautnya biar rata ya, ini kencangin bautnya biar rata, jangan sampai kendor ya. Sekarang kita pasang cover luarnya ya, cover luarnya kita pasang kembali. Dan jangan lupa juga kalau sudah bautnya kencang semua, jangan sampai ketinggalan isi oli ya, oli gearboxnya nih bu. Kalau ketinggalan oli gearbox mah bahaya. Sekarang tinggal kencengin baut-bautnya ya, baut-bautnya kita kencengin, jangan sampai ada yang ketinggalan, yang kendor. Nah sekarang nih udah nggak goyang lagi ya, nggak seperti tadi waktu pas dibongkar ya kameranya nih. Nah ini udah nggak goyang-goyang ya tuh, karena bearingnya udah diganti dengan yang baru, udah nggak terlalu goyang ya. Cara pasang panbelnya seperti ini, ditekuk dia, ditekan ya, ditekan-tekan, maksudnya ditekan ya, dia panbelnya bisa masuk.
Nah, kencengin lagi. Nah, ini kunci ya, kunci khusus nih. Waduh, mahal nih, di Jepang nggak ada yang jual nih boy. Orang Jepang juga pusing bikinnya, mikirnya ini kunci apa, dia bilang. Ini enak nih buat pakainya, tinggal tahan doang. Jangan lupa ya, cover untuk starternya dikasih gemuk ya, supaya dia nggak bunyi mendecit ya kalau kekeringan, karena nggak ada pelumasnya ya. Sekarang covernya kita pasang kembali. Oh iya, jangan lupa bos covernya dikasih gemuk juga ya, biar untuk mempermudah nanti kalau untuk pembongkaran ya, nggak macet karena karat ya. Jangan lupa ini. Wah, bagian-bagian bosnya ya. Sekarang tinggal pasang kampas remnya ya. Kampas remnya kita pasang, tinggal pasang roda, kencengin baut rodanya biar kencang dengan pukul ya, dengan cara dipukul ya. Dan juga bautnya ya, jangan lupa dikasih gemuk juga baut-baut knalpot supaya nggak seret ya kalau dibuka nanti. Kadang-kadang ini suka sering patah nih. Nah, sekarang sudah selesai, tinggal kasih kabar ke orangnya dan nunggu bayaran cair deh.